Pemirsa Intens Investigasi, pihak Insanul Fahmi mengaku menyanggupi permintaan nafkah dari Wardatina Mawa senilai 100 juta rupiah plus emas 45 gram, termasuk nafkah anak. Meski mengaku menyanggupinya, pihak Insanul Fahmi juga memberikan catatan penting di baliknya. Catatan itu disampaikan karena dirinya hingga kini masih merasa kesulitan untuk bertemu dengan putranya. Benarkah hal ini yang menjadi sumber kekesalan Insanul Fahmi terhadap Wardatina Mawa? Pihaknya juga menghargai sikap Inara Rusli yang kini menjaga jarak dengan Insanul Fahmi di tengah proses hukum yang dijalani, baik saat persidangan cerai antara Insanul Fahmi dengan Wardatina Mawa maupun saat proses pidana di Polda Metro Jaya. Terungkap pula bahwa rupanya Insanul Fahmi dan Inara Rusli sudah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Namun, benarkah panggilan penyidik belum juga diterima oleh pihak Insanul Fahmi dan Inara Rusli? Lantas, seperti apa respon dari Insanul Fahmi dan Inara Rusli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, prahara perceraian Insanul Fahmi versus Wardatina Mawa hingga kini masih bergulir di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara. Kepada tim Intens Investigasi, pihak Insanul Fahmi kemarin mengaku bahwa setelah mempertimbangkan dengan matang atas gugatan Wardatina Mawa terkait nafkah, baik nafkah anak maupun nafkah mutah dan iddah senilai ratusan juta ditambah emas sebanyak 45 gram, pihak Insanul Fahmi mengaku akan menyanggupinya. Tommy Triunanto selaku kuasa hukum Insanul Fahmi mengatakan bahwa pada prinsipnya Insanul Fahmi menunggu keputusan finalnya nanti dari Majelis Hakim Pengadilan Agama. Langkah itu diambil pihak Insanul Fahmi karena mengingat pihaknya hingga kini masih merasa kesulitan untuk bertemu dengan putranya. Ya, kalau nafkah mut'ah iddah itu tentunya kemarin dari hasil terakhir mediasi itu intinya adalah lanjut ke proses persidangan. Biarkan nanti hakim yang memutus terhadap para pihak tadi. Dan tentunya karena Insanul merasa bahwa dia sampai detik ini agak kesulitan ketemu anak, jadi dia melihat bukannya malah dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi dalam hal ini harus berimbang terhadap bagaimana dia bisa ketemu dan bisa bermain dengan anaknya gitu kan, apalagi kan anak masih kecil. Jadi itu yang menjadi poin penting kemarin dicatat juga oleh pihak dari hakim mediator. Jadi dicatat untuk dijadi salah satu bahan nanti di persidangan ya, karena nanti itu jadi poin juga kan, karena Insan juga bilang dia mau sanggupi semua kebutuhan anaknya gitu kan. Tapi ya gimana, dia sampai detik ini dia menyanggupi, prinsip dia menyanggupi untuk kebutuhan anak. Oke. Prinsipnya. Nah, untuk mut'ah iddah dia lanjutkan nanti di persidangan gitu. Ya tentunya fakta sidang nanti di dalam proses sidang perceraian yang menjadi gugatannya Mawa, kalau memang itu ada hal-hal yang perlu dibantah atau perlu sanggah atau nanti ada alat-alat bukti lainnya sehingga itu menjadi satu peristiwa yang perlu kita sampaikan ke majelis hakim, itu poinnya tetap berjalan mengikuti alurnya, terus nanti sampai dengan kepada titik nanti putusan pengadilannya seperti apa kan gitu. Terkait Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang kabarnya telah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya, kuasa hukumnya mengungkap bahwa kliennya belum menerima surat panggilan dari pihak kepolisian. Namun, jika pihaknya telah menerima surat panggilan untuk kepentingan pemeriksaan atas kliennya, maka kliennya pasti akan kooperatif dengan penyidik. Insanul belum ada surat panggilan, cuma kemarin penyidik mau ngirimin mungkin di hari Senin ya, tapi kita belum dapat tuh surat panggilan. Nah, kita lihat aja nanti kalau memang ada surat panggilan yang kita sampaikan, terus kan ada waktunya kita hadir lah, gitu loh, untuk bisa memenuhi panggilan. Itu pasti Insanul pasti hadir. Kita belum dapat surat panggilan aja. Nanti kita coba lihat. Panggilan dari pihak kepolisian, saya rasa itu harus kooperatif dan harus
lakukan ya kan gitu. Pasti udah tahu lah bagaimana nanti harus melakukan BAP dan lain-lain. Jadi kalau ada fakta baru, ada keinginan atau apapun yang sifatnya adalah bisa membuka satu peristiwa ini lebih baik, lebih terang, ya tentunya itu harus sampaikan ke penyidik. Karena kalau yang namanya pro justitia kan menguji alat bukti, menguji materi hukum, tentunya ini yang perlu kita hargai. Jadi kita hargai proses hukum ini, prosesnya, dan tentunya kita semua itu masih berproses, dan kita sudah siap untuk melakukan satu pendampingan dan pemfaktaannya nanti. Proses hukum ini kita sudah sama-sama tahu bahwa pasal 284 KUHP ini yang sekarang sudah masuk dalam ranah penyidikan, dan Insanul juga sudah tahu sanksi dan akibatnya. Tetapi kan kita selaku kuasa hukum mengawal kasus ini terhadap apa yang disangkakan, tentunya kita juga memberikan satu pandangan hukum, terus bagaimana ini nanti ke depannya. Tentunya nanti kita akan melakukan itu upaya-upaya lain yang artinya sama-sama berimbang lah antara pelapor dan terlapor. Saya yakin pihak Polda Metro Jaya juga sangat hati-hati dan sangat bijaksana dan objektif dalam menentukan kepastian hukumnya nanti. Kuasa hukum Insanul Fahmi juga mengungkap bahwa hubungan kliennya dengan Inara Rusli kini sudah tidak lagi harmonis seperti sebelumnya. Pihaknya mengapresiasi sikap Inara Rusli yang kini menjaga jarak dengan Insanul Fahmi, karena Insanul Fahmi tengah dalam proses hukum, baik terkait prahara perceraiannya dengan Wardah Tinamawa maupun proses hukum pidana di Polda Metro Jaya atas laporan dari Wardah Tinamawa. Hubungannya memang udah tidak seperti dulu, renggang ya, maksudnya berarti masing-masing di antaranya adalah sama-sama masih menunggu satu kepastian, karena memang kan dengan keadaannya sekarang ini tentunya Inara juga sangat berdampak sekali ya. Tapi saya rasa ini hal yang positif yang perlu kita lihat sekarang sama-sama, bahwa memang sikapnya Inara ini yang kita juga perlu apresiasi juga, karena memang ini lagi dalam proses, ada yang proses hukum, juga lagi dalam proses gugatan perceraian. Jadi Inara maunya juga selesai dulu semua permasalahan ini sehingga tidak memberikan dampak buruk kepada masyarakat juga dan lain-lain. Karena kan hal seperti ini nih perlu kita cermati juga, karena ini tidak gampang juga ya. Dalam hal ini persepsi orang masing-masing kan punya persepsi yang tentunya berdampak juga kepada masing-masing juga kan. Jadi Insanul maunya juga selesai dengan baik. Kalau memang sama Mawa sudah tidak berjodoh, ya dia selesai juga dengan baik tentunya. Sebelumnya, pihak Wardah Tinamawa melalui kuasa hukumnya telah mengungkapkan hasil persidangan mediasi yang berlangsung baru-baru ini menurut versi pihak Wardah Tinamawa. Dalam keterangannya, kuasa hukum Wardah Tinamawa menjelaskan bahwa pada prinsipnya kliennya tidak keberatan dengan permintaan Insanul Fahmi untuk mendapatkan hak asuh anak. Namun, ada alasan krusial mengapa hak asuh anak jatuh ke tangan Wardah Tinamawa, yaitu karena anak mereka masih berusia di bawah 12 tahun. Akan tetapi, Insanul Fahmi meminta akses untuk bertemu sang anak dipermudah. Wardah Tinamawa tidak keberatan dengan permintaan Insanul Fahmi tersebut dan menyetujuinya. Persetujuan tersebut diberikan dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi Insanul Fahmi untuk memastikan keamanan anak tetap menjadi prioritas utama. Pihak Mawa menegaskan bahwa semua syarat tersebut bukan untuk mempersulit proses pertemuan antara Insanul Fahmi dengan sang anak, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu terhadap kenyamanan dan kepentingan anaknya. Dalam tadi ada pihak tergugat yang akan mengabulkan hak asuh anak itu jatuh ke tangan klien kita. Masalah itu anak ya dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah atau izin penggugat dan kebersediaan anak dibawa oleh tergugat. Jadi kalau anak itu tidak ingin dibawa oleh tergugat, tidak boleh dipaksa. Setelah diperiksa polisi sebagai saksi terkait kasus dugaan ilegal akses yang dilaporkan Inara Rusli,
Ketika itu Wardatina Mawa dimintai keterangannya terkait video rekaman CCTV yang diduga isinya merupakan bukti hubungan intim antara Inara Rusli dengan Insanul Fahmi. Video tersebut sebelumnya telah dijadikan bukti oleh Wardatina Mawa atas laporan polisinya terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli di Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang proses hukumnya kini masih bergulir. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalahkan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Saya pengen hidup saya tenang sama anak saya pengen mencintai diri saya lebih lagi, dan saya mau fokus untuk anak saya. Siapapun, kan dia selalu menyalahkan dari awal muncul di media, selalu memperjelek-jelekkan saya. Mungkin netizen-netizen Indonesia udah pada tahu, dan saya juga nggak pernah membalas balasan aib-aib itu. Saya tidak pernah membalas. Saya hanya diam, tapi sekarang saya mau bersuara. Ya, saya tidak suka keluarga saya disalahkan, orang-orang terdekat saya disalahkan. Karena ini murni dari saya sendiri. Saya tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tolong, teman-teman di belakang saya itu selalu mereka mensupport saya, mensupport untuk kebaikan saya. Jadi saya pribadi emang udah tekad untuk tidak mau melanjutkannya lagi. Ia pun mengungkapkan pesan yang isinya begitu menohok kepada Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Mawa tegaskan bahwa apa yang ia lakukan tak ada intervensi dari pihak manapun. Mawa seakan hendak menegaskan bahwa ia tak setuju dengan niat poligami dari Insanul Fahmi. Dengan gamblang dan secara ekspresif, Wardatina Mawa mengungkapkan bahwa dirinya bukan tipe perempuan yang mau dengan pria bekas dari perempuan lain. Pasti udah semakin bulat, dan tekad saya sudah kuat. Saya punya prinsip, kalau saya bilang selesai, dan saya nggak bakalan melanjutkan lagi. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Insanul Fahmi juga mengungkapkan kekesalannya kepada Wardatina Mawa usai sidang mediasi perceraian mereka baru-baru ini. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Insanul Fahmi kesal dengan Wardatina Mawa? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, prahara perceraian Insanul Fahmi versus Wardatina Mawa masih terus bergulir di Pengadilan Agama. Setelah sidang cerai yang beragendakan mediasi dan digelar untuk ketiga kalinya di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara, terungkap bahwa salah satu poin yang menjadi tuntutan Wardatina Mawa dalam gugatan cerainya adalah tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Wardatina Mawa rupanya meminta nafkah iddah dan mut'ah senilai 100 juta rupiah kepada Insanul Fahmi dan akan menghargai apapun keputusan majelis hakim terkait tuntutan Mawa tersebut nantinya. Terkait gugatan cerai Wardatina Mawa, Insanul Fahmi merasa berat untuk bercerai dengan Wardatina Mawa. Insanul Fahmi memang mengakui bahwa ia telah melakukan berbagai upaya untuk meluluhkan kembali hati Wardatina Mawa. Namun, Wardatina Mawa sudah terlanjur keras hatinya untuk memaafkan Insanul Fahmi. Berarti dari
pihak Mawanya nggak meminta untuk nafkah istri ya bang? Tidak ada, tidak ada. Dia hanya meminta sama Ida. Beda ya, nafkah beda ya. Nominalnya berapa bang? Nominal yang dibuka kan 100 hari kali 1 juta, 100 juta diminta. Tapi bang Insan sendiri menyanggupi bang dengan harga 100 juta itu bang? Ya itu biarlah nanti kami total ya yang nanti keputusan karena mungkin majelis kita hargai karena kan banyak yang dipertimbangkan kan. Sebenarnya sih kalau dari saya lumayan berat ya, cuman kan kita udah berupaya semaksimal mungkin. Mau gimana lagi? Untuk agenda selanjutnya pekan depan bakalan hadir bang? Belum tahu sih, insya Allah sih ya. Dan sih selama ini yang di sini karena ada Bang Ardi ini kan Bang bisa jadi ya upayakan lihat nanti kondisinya seperti apa. Selain itu, Insanul Fahmi juga mengungkapkan rasa kesalnya kepada Wardatina Mawa karena selama ini ia telah berusaha keras untuk bertemu dengan putranya. Namun, perbincangan Insanul Fahmi terkait keinginannya tersebut malah diposting Wardatina di sosial media. Karena itu, dalam persidangan cerai mereka juga diungkap sejumlah poin penting terkait hak asuh anak. Oleh karena itu, salah satu permintaan utama yang ia ajukan adalah adanya pengaturan waktu yang jelas dengan anak mereka, agar Insanul Fahmi tetap dapat bertemu dan menjalin kedekatan dengan sang anak. Selain membahas soal hak pertemuan dengan anak, pihak Insanul Fahmi juga menyoroti konten Wardatina Mawa di sosial media yang melibatkan anak mereka. Melalui kuasa hukumnya, ia meminta agar Wardatina Mawa tidak mengeksploitasi putra mereka dalam berbagai konten yang dipublikasikan ke ruang publik. Menurutnya, langkah Wardatina Mawa tersebut tidak baik karena bisa menjadi dosa jariah. Yang mana tuh nggak tahu soalnya udah berita tentang aku dari awal udah aku blok-blokin kan media sama aku jadi udah nggak lewat lagi ya karena aku kesel karena aku kejar-kejar kemarin kok kayak diudahin gitu kan aku kan ngejar kebaikan bareng-bareng juga atau mau damai juga kan untuk supaya semua proses hukum jalan kita di rumah tangga apa tapi dia nantangin terus keluarga nantang ya itu seharusnya tidak seperti itu ya makanya tadi aku juga udah ngomong juga pas mediasi nggak baik gitu tapi itu tidak menjadi dosa jariah kan ada jariah. Inara Rusli setelah meminta maaf kepada Wardatina Mawa dan juga Insanul Fahmi sebelum perayaan Idul Fitri. Lantas, benarkah isi permintaan maaf Inara Rusli tersebut tidak to the point terkait kesalahan yang telah ia lakukan? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, dalam bayang-bayang panasnya prahara cinta segitiga antara Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa, Inara Rusli telah membuat video permintaan maafnya di akun sosial media pribadinya. Permintaan maaf Inara tersebut diposting menjelang momen Idul Fitri baru-baru ini. Inara menyampaikan permohonan maafnya terkait lisan dan sikapnya selama ini yang tidak berkenan, dan bahkan telah menyakiti hati Wardatina Mawa dan juga Insanul Fahmi serta keluarga mereka. Namun, Inara Rusli menyampaikan permintaan maaf kepada Wardatina Mawa tanpa mengakui kesalahan yang telah dibuatnya. Ia juga tidak mengungkapkan tentang apa sikap dan lisannya yang mungkin telah menyakiti hati Wardatina Mawa dan keluarga. Ini berarti permintaan maaf Inara Rusli hanya sekedar basa-basi belaka kepada Wardatina Mawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan aku, Inara, menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Maaf lahir dan batin. Tak hanya itu,
Dalam video yang sama, Inara Rusli telah menyampaikan permohonan maafnya diiringi dengan ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga besarnya sendiri. Aku yang mengucapkan permohonan maaf khusus terhadap Mami yang sudah melahirkan aku ke dunia ini. Terima kasih banyak atas semua doa yang gak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang. Dan aku minta maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua langkah yang mungkin bikin Mami kecewa, untuk semua perbuatan atau sikap yang mungkin juga menyakiti. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin ini. Dan aku juga menyampaikan permohonan maaf untuk keluargaku, keluarga besar semuanya. Terima kasih untuk selalu mendukungku dan mendoakanku. Aku ingin minta maaf atas semua langkah yang membuat kalian juga kecewa. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Aku juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf pada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Terima kasih atas ilmunya. Maaf untuk semua lisan, sikap, dan langkah yang mungkin juga mengecewakan kalian semuanya. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permintaan maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini, dengan saling memaafkan, membuat hati kita menjadi lebih lapang dan kembali fitri. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga langkah Inara Rusli ini menjadi satu langkah awal yang baik demi selesainya prahara antara dirinya, Wardatina Mawa, dan juga Insanul Fahmi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.